pakai temannya. Nah ini semisal teman-teman, introduction, ya nggak harus kayak in this era gitu buat kalimat pertama ya. Jadi introduction ini contoh paper saya, itu bentuknya bukan latar belakang dari paper ini adalah bukan kayak gitu ya teman-teman, tapi langsung kayak to the point aja gitu. Ya langsung ngomong gitu loh, nah, jangan kayak latar belakang dari paper ini adalah gitu. Ini bukan apa ya? Ini bukan presentasi anak SMA ya teman-teman ya. Jadi nggak yang itu latar belakang dari paper ini adalah bukan kayak gitu. Tapi langsung aja kayak misal di sini saya bikin paper, ini judulnya klasifikasi suara. Ini kelompoknya si Adnan ini mana ini? Oh iya ya itu. Nah, jadi misalnya ini paper saya tahun lalu, nanti modelnya ini bakal bikin aplikasinya sama kelompoknya Adnan. Jadi saya bikin klasifikasi emosi berdasarkan suara gitu. Saya bikin introduksinya ya langsung ini. Human communication is profoundly enriched by emotional nuance conveyed through speech. Jadi ketika manusia itu berkomunikasi, kita itu bisa ibaratnya apa ya? Kita bisa loh memprediksi moodnya seseorang itu berdasarkan suaranya tok. Gitu. Jangankan suara ya, kadang dari typing aja kita bisa memprediksi. Oh ini lagi marah. Oh ini dia A-nya 2 berarti lagi seneng gitu. Kalau A-nya 1 berarti lagi jutek gitu. Nah, suaraku juga kayak gitu. Lagi sibuk, lagi ramah, lagi pusing, lagi capek, lagi sakit, bisa dinilai dari suaranya, moodnya itu tadi. Nah, saya jelasin seperti ini terus dan seterusnya. Nah, ini lumayan panjang teman-teman, nggak apa-apa. Ini masih introduction ini. Nah, masih introduction. Soalnya apa? Soalnya di introduction itu saya gabung antara latar belakang sama literatur review sekaligus. Jadi saya jadiin satu. Nah, Pak, nanti ketika saya nulis itu mau dijadiin satu apa dipisah? Sebenarnya saya bebasin. Mau dijadiin satu latar belakang plus literatur review jadi introduction, atau introduction isinya latar belakang, nanti ada section sendiri namanya related words dipisah buat menceritakan orang-orang sebelumnya itu udah ngelakuin apa aja, itu juga boleh. Jadi bebas, mau dijadiin satu boleh, mau dipisah boleh. Kalau mau dipisah boleh, karena memang strukturnya tuh yang resmi IMPRAT ya, Introduction, Methodology, Result, and Discussion. Gak ada yang namanya related works atau literature review, karena itu opsional. Kalau mau gak dibikin section sendiri, jadi satu sampai introduction. Tapi kalau mau dipisah ya nggak apa-apa, dibolehin juga. Nah ini contohnya yang saya implementasi jadiin satu ke introduction, makanya introductionnya bisa panjang banget. Ini saya ceritain juga nih. Research focus on Indonesian context is also gaining momentum. Nah ini siapa ya penulisnya? CNN based system was developed for the emotion. Jadi saya jelasin orang-orang tuh udah pernah ngelakuin apa aja yang terkait sama penelitian saya. Saya ceritain terus nanti di saya bedanya apa di paragraf terakhir. In summary, this work seeks to advance the field of Indonesian audio emotion classification by leveraging a newly developed, well-annotated dataset and providing a rigorous comparative analysis of various state-of-the-art approaches. Our findings are expected to lay the groundwork for more culturally and linguistically informed SER system, ultimately contributing to more effective and natural human-computer integration. Jadi saya mau bikin mesin learning saya, model saya itu dia lebih ringan dibanding yang udah ada. Kalau masalah jago-jagoan akurasi, mereka lebih jago gitu. Jadi akurasinya pada tinggi-tinggi. Saya positifnya bukan masalah tinggi-tinggian akurasi, tapi saya lebih ke arah efektivitasnya. Gak usah pakai model yang berat-berat. Yang saya compare adalah
computation resource-nya, kecepatan responnya, kayak gitu. Itu juga boleh kayak gitu. Jadi seperti itu teman-teman contohnya. Jadi kayak gitu ya Regina ya. Buat latar belakangnya jangan latar belakang dari penelitian ini apa gitu, tapi langsung kayak kamu cerita aja gitu. Oke, tadi ini kelompoknya mau ya? Startnya malah di sini juga ada tombol skipnya tadi. Iya silakan. Permasalahan kita sekarang tak ya pada zaman dahulu. Kita juga minta dapat jurnal ini ya. Kita buka masing-masing jurnalnya Pak. Kita harus nulis. Ini dosennya siapa nih? Pak Benci. Oke, ini berarti ada sebenarnya ini cukup singkat, tapi ya to the point. Kalau saran dari saya, ini kalau bilang ini udah oke nggak jadi latar belakang. Saya bilang tapi kalau saya pribadi lebih ini bisa dibilang jadi 3 paragraf ya sih. Ini minta AI buat nyalakan silakan, terus habis itu sumbernya itu menurut saya masih kurang. Latensi waktu antara penjelasan definisi baru dan pembaruan data